Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Amal, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghembuskan nafas kita, untuk memanfaatkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilm, dengan mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema pada kesempatan kali ini sebagaimana disebutkan telah ditentukan panitia, yaitu tentang penyebutan saraf, otot dan pembuluh darah yang ternyata sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum masuk pembahasan yang patut kita tadabburi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sesempurna ciptaan, ya, ciptaan yang sempurna. Dan para ulama mentafsirkan sebagian dengan tafsiran yang sangat indah, yaitu sempurna ciptaan maksudnya adalah anatominya dan fisiologinya yang sangat sempurna, ya, anatomi dan fisiologinya yang sangat sempurna. Bagaimana Allah ciptakan mata sudah sangat sempurna sekali. Allah ciptakan telinga kita, kenapa bentuk telinga kita seperti ini, ya, kenapa seperti ada corongnya, ya. Kemudian bagaimana Allah ciptakan hidung ada bulunya, ada polipnya, ya. Dan bagaimana Allah ciptakan kulit kita dengan saraf-sarafnya, bagaimana Allah ciptakan lambung kita dengan bentuknya seperti huruf J, lapisannya berlapis-lapis, ada 5 enzim yang juga ada di lambung. Allah ciptakan juga pintu lambung, Allah ciptakan usus, liver dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Anatomi dan fisiologi yang sangat sempurna, ya. Yang belum terbetik dalam benak kita, Allah sudah menciptakan. Ya, lambung saja subhanallah kalau kita bahas, sungguh agung ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari lambung. Ya, belum lagi alat reproduksi manusia, ya, juga sangat sempurna sekali. Katakan di rahim saja, dari permisi akramakumullah, alat vital wanita, kenapa diciptakan demikian? Kenapa rahim, kemudian ada haid, ada nifas, kemudian ada juga indung telur. Setelah terjadi proses pembuahan, dinding rahim bisa jadi tebal, bisa jadi tipis, subhanallah. Ya, ini semua termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sunnallahilladzi atqana kulla syai'." Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul telah sempurna. Telah sempurna. Makanya kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menciptakan ba'udah. Ya. Allah menciptakan permisalan seperti ba'udah. Ba'udah itu seperti nyamuk. Ya, Allah enggak malu. Wa ma fawqaha, atau yang lebih besar daripada nyamuk, lalat. Allah enggak malu. Atau kecoa, ya, atau hewan-hewan yang lainnya yang menjijikkan ataupun kecil pun Allah enggak malu. Kenapa? Ketika Allah sebutkan sesuatu yang kecil dan hina, justru manusia enggak bisa menciptakan. Yang kecil saja enggak bisa, apalagi yang besar. Ya, wah, ini menunjukkan apa? Sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Farahimani wa rahimakumullah jami'an. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dari organ tubuh kita saja cukuplah sebagai bahan tadabbur untuk menambah keimanan kita. Untuk menambah keimanan kita. Kalau kita lihat pembahasan para ulama, di antaranya As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tibbun Nabawi, dia menyebutkan tentang dari diciptakannya manusia seperti diciptakan dari air mani yang hina. Air mani yang hina, ya, baik mani laki-laki ataupun mani wanita. Nah, dari air mani saja bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, dari air mani inilah nanti akan menjadi cikal bakal, yaitu janin, ya, dari pertemuan nutfah, pertemuan mani laki dan mani perempuan, kemudian jadi sighat, embrio dan lain sebagainya. Ini sudah ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas tentang saraf pada kesempatan kali ini, di antaranya datang dalil dari Nabi SAW ketika gerombolan orang-orang Yahudi, sekumpulan orang-orang Yahudi, dalam sekian banyak hadis yang disebutkan, ada yang menyebutkan di antaranya 3-9 orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada yang 1 orang Yahudi, ada yang menyebutkan hampir sekitar 40 orang Yahudi, menunjukkan mereka mendatangi Rasulullah SAW berulang-ulang. Ya, mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Abul Qasim, inni as'aluka an mas'alatin la ya'lamuha illa Nabi. Wahai Abul Qasim, ini adalah kunyahnya Nabi Muhammad SAW, karena putra Nabi SAW yang laki-laki ada 3, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya Abul Qasim, sesungguhnya aku akan bertanya dengan pertanyaan yang pertanyaan ini tidaklah dijawab, tidak akan dijawab oleh kecuali seorang nabi. Kemudian dia bertanya, min ayyil ma'aini yakunul walad, dari air manakah, dari air siapakah yang akan menjadikan nanti si janin itu anak? Kemudian Rasulullah SAW berdiam sampai Rasulullah seolah-olah nggak pernah ditanyai oleh mereka. Yaitu apa? Rasulullah nunggu wahyu turun untuk menjawab mereka. Karena jawaban Nabi SAW dari wahyu, bukan dari nafsu, bukan dari syahwat, bukan. Kemudian setelah itu Rasulullah menjawab, amma nutfatur rajuli fabaydha ghalidhah. Adapun maninya laki-laki itu warnanya putih dan kental. Ya, permisi akramakumullah, disebutkan Nabi, innallaha la yastahi minal haq, Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq.
Ya, maninya laki-laki putih dan kental. Faminha, dari air mani laki-laki ini akan menjadi apa? Al-idham wal asab. Akan menjadi apa? Tulang dan saraf. Nah, ini akan kita bahas. Ternyata saraf juga dibahas dalam apa? Hadis Nabi SAW. Ya, dari air mani laki-laki nanti ini akan menjadi tulang dan saraf. Kedokteran manapun gak ada yang membahas seperti ini. Mau dokter sebelum zaman Nabi, dokter setelah Nabi, dokter atau para pengobat alternatif, ahli laborat, ataupun dokter modern zaman sekarang pun gak ada yang berbicara seperti ini. Oh, ini mani laki-laki ini nanti akan tersusun jadi saraf dan tulang. Gak ada. Dan gak ada yang neliti. Dan inilah mukjizat dari Allah. Salah satu mukjizat dari Allah untuk Nabi SAW dari sisi apa? Ilmu tib, dari sisi ilmu pengobatan. Ya, coba kalau ada yang meneliti, para dokter zaman sekarang, ahli laborat zaman sekarang, wah, maninya laki-laki perlu diteliti. Ini akan menjadi cikal bakal tulang dan saraf. Ini wahyu sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya, sampai sekarang pun belum ada yang meneliti. Ya, apa yang dibawa Nabi SAW dari ilmu pengobatan ini apa? Sangatlah ilmiah dan sangat masuk akal. Betul-betul sangat ilmiah dan sangat masuk akal. Faminha al-idham wal asab. Dari air mani laki-laki akan menjadi apa? Cikal bakal tulang dan saraf. Nggak heran yang jadi tulang punggungnya keluarga ya laki-laki. Dari maninya aja jadi tulang dan saraf. Ya, dan ini yang disebutkan Nabi SAW, air maninya laki-laki itu apa? Kental dan putih. Berarti kalau ada warna mani keabu-abuan atau sangat abu-abu atau kemerahan atau kuning sekali, berarti keluar dari normal yang disebutkan Nabi SAW. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Air mani itu keluar memancar. Kalau air mani nggak memancar, berarti juga nggak sehat. Ya, begitu pula disebutkan ghalid, ghalid kental. Kalau air maninya encer, berarti nggak sehat. Subhanallah. Syariat sudah menjelaskan. Ya, orang Yahudi sampai yakin dia Rasulullah nggak akan menjawab kecuali apa? Dari wahyu. Dari wahyu. Kemudian wa amma nutfatul mar'ati fahamra raqiqah. Adapun air maninya wanita itu kemerahan. Ya, dan dia itu encer. Faminha, dari air maninya wanita ini apa? Akan menjadi al-lahm wad-dam. Akan menjadi cikal bakal darah dan daging. Subhanallah. Sampai detik ini pula dokter klasik ataupun modern belum ada satupun yang meneliti maninya wanita akan menjadi daging dan darah. Gak ada yang meneliti. Kenapa? Wahyu selalu mendahului. Ya, wahyu selalu mendahului. Nah, dan ini diantaranya yang disebutkan Nabi SAW. Gak heran kalau kaum wanita ada pertengkaran dengan suaminya, ngancem cerai, dia bilang apa? Ini semua anak aku bawa, ini adalah darah dagingku. Subhanallah. Emang maninya wanita memang jadi apa? Cikal bakal apa? Daging dan darah. Subhanallah. Ya. Wah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan apa? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Karena yang disampaikan Nabi wahyu. Dan dia meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang akan dijawab Nabi jelas kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Yahudi ya di momen yang lainnya juga mengatakan hakadza kana yaqulu min qablik. Demikianlah sebagian orang
sebelum kamu, yaitu nabi-nabi sebelum kamu juga menjawab dengan jawaban yang sama, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail, yaitu Dalail An-Nubuwah. Juga di antaranya riwayat yang lainnya datang dalam Al-Musnad, juga riwayat juga disebutkan dalam Tahqiq Syakir, dan dengan sanad yang sahih. Kemudian rahimakumullah jami'an, syahidnya di sini saraf juga dibahas dalam Islam. Kemudian juga dibahas tentang Islam atau dalam sunnah mereka juga disebutkan tentang penyebutan al-idham wal mafasil, tulang dan sendi-sendi disebutkan dalam Islam, ya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim juga Abu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khalaqa kulla insanin min bani Adam ala 360 wa sittina mifsalan. Dalam riwayat yang lainnya dari Abu Nuaim dari Aisyah, rukiba ibnu Adam ala 360 mafsalan, dan rijalnya rijal thiqat. Dalam sekian banyak lafaz, banyak sekali disebutkan. Juga Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, lil insani 360 adman, ya. Juga disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak bahwasanya manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berapa? Jumlah sendinya 360 sendi. Coba, ini Nabi yang menyebutkan, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari ilmu biologi, bukan ilmu pengetahuan alam, bukan ilmu laborat, tapi dari wahyu. Dan wahyu adalah ilmu pasti. Wahyu bukanlah ilmu matematika, tapi wahyu ilmu pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus mengimaninya. Kedokteran modern menyebutkan bahwasanya sendi manusia itu ada 250 sendi sampai 350 sendi. Itu ilmu perkiraan manusia. Menghitung melalui penelitian mereka. Mereka memperkirakan sendi manusia 250 sampai 350 sendi. Sedangkan ilmu wahyu langsung ketok palu, stempel 360 sendi. Maka kita harus imani. Jelas kita lebih meyakini wahyu daripada ilmu yang dibawa manusia dari ilmu kedokteran ini. Ya, jelas 360 sendi kita imani. Sendinya manusia 360 sendi. Nabi SAW juga bersabda dari riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Dalam riwayat yang lainnya juga, ya, setiap sendi manusia ada padanya sedekah. Bayangkan kalau Anda dari rumah berangkat ke masjid, dari rumah berangkat ke masjid, berapa sendi yang bergerak? Pada sendi itu ada padanya sedekah. Beda pahalanya orang jalan kaki dengan naik motor, orang jalan kaki naik mobil, beda. Semakin banyak sendi yang bergerak, maka sedekahnya juga semakin banyak. Demikian pula sedekahnya sendi ini juga diantaranya melalui sholat duha. Nah, tulang dan sendi ini adalah sebagai Sebagai asas, pondasi dari terbentuknya tubuh kita ini. Kemudian rahimakumullah jami'an, kemudian ulama-ulama Islam juga menyebutkan
Coba ulama dahulu sudah membahas contoh-contoh sendi seperti apa? Ada sendi yang mati, ada sendi yang bergerak. Ada yang seperti engsel, disebutin, Masya Allah. Jadi ilmu mereka ternyata nggak kalah sama ilmu ahli pengobatan, ahli kedokteran zaman sekarang. Dengan keterbatasan fasilitas mereka dalam penelitian, ternyata mereka juga sudah mempunyai bekal ilmu. Disebutkan ada namanya rusuk ini, ya, rusghun, ini sendi yang ada engsel gini. Kemudian mirfak, ya. Kemudian disebutkan ini ada anamil, anmulah, ruas-ruas jari jemari kita, juga disebutkan juga dari rahang. Semua ternyata gak kalah ilmu yang mereka miliki dari kalangan para ulama yang mereka ternyata juga meneliti tentang ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Tujuannya apa? Semakin yakin dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga mereka merinci tentang tulang-tulang, ada jumjumah, tulang tengkorak. Coba bayangkan, sudah paham mereka. Ada al-liha a'la, rahang bagian atas, ada rahang bagian bawah, ada turquwah adalah klavikula, udah disebutin. Ada sadr, tulang rusuk juga disebutkan, dhahar, tulang punggung juga disebutkan, tulang ekor, semua disebutkan. Nah, kemudian kita masuk tentang apa? Penyebutan saraf dan otot juga disebutkan di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Sunni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad kana man qablakum la yu'khad ar-rajul fayashuqqu bithnataini ma yasrifuhu an dinihi syai' aw yumshatu bi amshatil hadidi ma baina 'asabin wa lahmin ma yusrifuhu an dinihi. Di masa silam sebelum zaman Nabi SAW, ya, ada di antaranya orang laki-laki yang disiksa, fayashukku bithnataini, tubuhnya dibelah menjadi dua, digergaji tengahnya. Untuk apa? Biar dia keluar dari agama dia, yaitu ini umat, bukan umatnya Nabi Muhammad, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Mereka di atas keimanan mereka, agar mereka keluar dari keimanan mereka dibelah, ya. Dan ada di antaranya yang disisir, sisirnya itu dari apa? Dari besi. Disisir kulitnya, ya, kulitnya ini disisir sampai apa? Sampai kulitnya robek-robek, ya, sampai antara apa? Saraf dan dagingnya hilang. Oh, ini disiksa biar mereka apa? Keluar dari agama atau keyakinan mereka. Ya, tentunya mereka juga termasuk apa? Orang-orang dikatakan orang Islam, karena para nabi itu membawa agama Islam, ya, yang berdiri di atas tauhid. Dan syahidnya dari hadis ini, Nabi menyebutkan apa? Kata-kata saraf dan juga daging, juga tulang juga ada di sini. Ya, saraf dan daging disebutkan. Ya, anatomi manusia dan anatomi penghuni neraka, ya, itu beda, ya, nggak sama. Anatomi manusia dan anatomi penghuni neraka tidaklah sama. Kita tahu manusia sekarang, Anda tahu kulit Anda bagaimana, Anda tahu, ya, ketika Anda ketika Anda dicubit, Anda kesakitan, ya. Dan adapun ketika penghuni neraka, Allah jadikan anatomi mereka lain, berbeda, gak seperti anatominya manusia yang ada di dunia. Seperti disebutkan di neraka nanti, giginya, gigi gerahamnya penghuni neraka seperti apa? Seperti Uhud, seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, tingginya 350 meter. Ini gigi gerahamnya penghuni neraka.
Jadi apa? Anatominya dibesarin, ya, di zoom out, ya, digedein tuh. Kemudian kulitnya juga demikian. Disebutkan dari hadis, sekian banyak hadis yang sahih, di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Tirmidzi, disahkan Syekh Albani rahimahullahu taala, ghiladu jildil kafir 42 dhira'an bi dhira'il jabbar wa dirsuhu mithlu uhudin. Tebalnya kulitnya penghuni neraka itu 42 dhira' bi dhira'il jabbar, ya, namanya dhira'il jabbar, tentunya apa? Sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Nabi SAW menyebutkan hadis ini dengan apa? Uslub targhib, ya, kadang tarhib, ya, kadang menyebutkan biar Anda semangat untuk masuk surga, ya, dikasih kabar gembira, agar kita semangat untuk menjauhi neraka, dikasih kabar-kabar yang menakutkan. Kulitnya penghuni neraka yang tebal-tebal ini, ya, yang besar ini, tujuannya apa? Agar sarafnya lebih banyak, ya, agar sarafnya lebih besar, sehingga apa? Ketika disiksa semakin merasa kesakitan. Mereka yang enggak bayar zakat disetrika dahinya, punggungnya. Ketika sudah habis kulitnya, ya, hangus, diganti kulit yang baru lagi dengan saraf yang baru lagi. Dan penghuni neraka dibesarin. Tujuannya apa? Biar mereka semakin merasakan siksa Allah dan mereka semakin berdesak-desakan di neraka, semakin merasakan panasnya neraka. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan apa? Penghuni neraka besar-besar, enggak seperti anatomi kita di dunia. Nah, kemudian juga sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Qanun ini adalah karangan Ibnu Sina. Kalam kila fil asab wal adal wal witr wal ribat, ya, bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan hadis al-izaru ila ansafi saqaini wal adalah. Al-izar yaitu pakaian yang menjulur sampai ke bawah, ya, bisa juga termasuk sarung, imma thawb, ya, itu apa? Sampai setengah saqain, setengah betis. Wal adalah, syahidnya di sini berarti apa? Ada saraf, ada otot, ada al-watar, ya, seperti ligamen, waribat, ya. Ini rahimahumullah jami'an, ya, ternyata syariat juga membahas ilmu anatomi sebagiannya. Juga disebutkan oleh sebagian ulama klasik, wa jami'u asabil badani 38 zaujan wa fardan la akhun lah, dan jumlah semua saraf yang ada di badan itu ada 38 pasang, dan ada yang menyendiri tidak berpasangan. Coba, mereka sudah bahas ilmu saraf, ya, ilmu saraf sudah mereka bahas dengan segala keterbatasan fasilitas penelitian mereka. Kemudian Al-Qanun Ibnu Sina, ya, dia menyebutkan jami'u 'adhalil badan 529 'adhalah, ya, jumlah otot dalam badan itu sekitar 529 otot. Subhanallah. Nah, alhasil apa? Ini apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya terhadap manusia ini. Nah, kemudian juga terkait pembuluh darah, Islam juga membahas terkait pembuluh darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat
dibandingkan manusia itu sendiri, kami lebih dekat, kata Allah. Bahkan lebih dekat daripada apa? Hablil warid. Hablil warid yaitu vena di leher kita, vena jugularis. Adapun orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, dengan dalil ayat ini mereka mengatakan apa? Ini ada menunjukkan apa? Manunggaling kawula Gusti. Allah itu menyatu dengan hambanya. Zatnya Allah menyatu dengan hambanya. Ini pemikiran yang menyesatkan, menyimpang. Bukan berarti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat ya daripada manusia itu sendiri, lebih dekat daripada hablil warid. Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk. Tapi maksudnya apa? Maksudnya Allah lebih tahu daripada manusia itu sendiri. Apa yang ada di dalam hati manusia, Allah tahu. Ma yuwaswisu bihi nafsuh, Allah tahu. Nah, dan dimaksudkan di sini adalah bukan zatnya Allah, tapi apa? Ilmullah wa ihatah, wa ihatatih. Ilmunya Allah ya yang melingkupi semua semesta alam ini. Sampai satu makhluknya saja Allah tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Semua pun makhluknya Allah juga tahu apa yang ada dalam isi hati mereka. Syahidnya di sini apa? Hablil warid, pembuluh darah. Ya, karena pembuluh darah ada 3. Ada vena, ada arteri, ada kapiler. Di sini Allah menyebutkan tentang apa? Hablil warid, vena jugularis. Ya, vena jugularis. Nah, kemudian juga kadang disebutkan dalam hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga riwayat Imam Muslim, Abu Nuaim dari Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kawa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an fi akhalih marratain. Bahwasanya Nabi SAW dengan tangannya sendiri melakukan kay. Apa itu kay? Sengatan besi panas. Ini termasuk cara pengobatan orang-orang Arab di masa silam. Dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, ya, bahwasanya ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya apa? Salah satunya alladzi la yaktawun. Di antaranya mereka yang tidak minta kay. Mereka tidak minta kay. Dan ini Sa'ad bin Mu'adz tidak minta kay, tapi Nabi langsung mengkay. Seperti juga salah satunya alladzina la yatatayyarun. Yang berikutnya yang tidak apa? Tidak melakukan tatayur. Tatayur seperti apa? Seperti contohnya orang di masa silam kalau mau safar bawa burung merpati, dilepas. Kalau burung merpati ke kanan berarti safarnya dia membawa keberuntungan. Kalau burungnya terbang ke kiri membawa kesialan. Ini tatayur. Termasuk tatayur apa? Di negeri kita kalau mendengar burung gagak di atas rumah berarti ada orang mati. Ini juga tatayur. Ini termasuk syirik kecil. Menjadikan sebab yang sebenarnya bukan hakikat sebab, baik kauniyah ataupun syar'iyah. Kalau ada kupu-kupu masuk berarti ada tamu. Kalau mau safar, mau pergian, mau berangkat, nyenggol gelas, gelasnya jatuh, tumpah airnya, pecah kaca, nggak jadi safar. Ini lemah tawakalnya. Nah, dijadikan semua apa alat atau tanda-tanda kesialan. Ini nggak boleh. Ya, wah ini bukanlah akhlak seorang Muslim. Yang adapun di sini, ya kemudian apa? Alladzi la yang berikutnya tidak minta ruqyah, la yastarqun, tidak minta ruqyah. Nah, beda tidak minta ruqyah sama diruqyah langsung. Ya, sudah beda. Seperti la yaktawun, yaktawun itu minta ruqyah. Tapi hadisnya di sini apa? Sa'ad bin Mu'adz tidak minta ruqyah, tapi Nabi langsung tidak minta kay, tapi Nabi langsung melakukan kay, sengatan besi panas.
Ini pengobatan Arab klasik. Fasdu ini termasuk pengobatan baru-baru viral saja. Padahal dari masa silam fasdu sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sudah ada fasdu. Dan ini nggak masuk Tibun Nabawi. Ya, cuma masuk kedokteran Arab klasik. Bahkan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah menulis buku tentang pengobatan dengan fasdu. Subhanallah. Udah lama sekali. Nah, dan sebentar lagi akan ada saatnya pengobatan dengan sengatan besi panas akan viral. Ya, akan viral. Dulu bekam masih belum viral, tahun 2000 baru viral. Ya. Sekarang ini tahun akhir-akhir ini fasdu yang baru viral, dan nanti akan muncul sengatan besi panas akan viral. Dan itu pengobatan Arab klasik juga. Di sini apa? Nabi pernah menyengatkan besi panas kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an fi akhalih. Akhal yaitu apa? Urqun fi wasdid dhira, ya, yaitu apa? Termasuk pembuluh darah yang ada di tengah dhira. Ini namanya dhira. Ya, ini sama ini dhira. Tengahnya di sini. Ya, ini tengah dhira. Biasanya titik di tengah dhira ini adalah titik untuk kasus apa? Pernafasan, penyakit paru-paru. Nah, ini disengat besi panas. Gimana caranya? Besi ditaruh di atas api sampai memerah, dinyoskan. Nah, tunggu nanti akan viral, di Indonesia akan viral, tunggu waktunya aja. Nah, kalau fasdu di masa silam pakai pisau dirobekkan ke pembuluh darah, sekarang pakai jarum, sudah viral. Dan subhanallah pernah kami dapati tahun 2008 ketika kami di Mahra, waktu itu Ramadan, acara rihlah dakwiyah Ramadan waktu itu di perbatasan Oman dekat Salalah. Berjumpa dengan seorang ibu-ibu umur 65 tahun, dia ini ahli kei, ahli sengat besi panas. Waktu itu kami mampir ke rumahnya, dan dia cerita ada tetangganya kena tumor di atas mata dia, bengkak. Sudah berobat ke Mesir, berobat ke India, tidak kunjung sembuh. Tetangganya. Setelah itu pergi ke ibu-ibu ini, ahli kei. Sudah berobat keliling kemana-mana, ternyata berobat ke tetangganya sendiri. Apa yang dilakukan ibu-ibu ini? Ambil jarum jahit, ya, sama dipegang seperti tang atau yang semisalnya, dipegang biar tangannya nggak panas, diletakkan di atas lilin sampai memerah, ditusukkan di ujung alisnya, 1 titik, langsung tumornya kempes. Subhanallah, ajib. Ini termasuk apa? Ajaib wal gharaib, pengobatan yang akan viral, tunggu aja saatnya. Nah, yang kebingungan nanti pihak apa? Pihak pemerintah, bagian apa? Bagian perizinan. Ya, kenapa? Memang susah. Ada pengobatan-pengobatan seperti ini yang ternyata sudah mujarab dan dari kedokteran modern seperti sesuatu yang nggak masuk akal. Seperti kalau diare, waktu kami di Hadramaut, ketika diare, dianya diare, anaknya diare, apa yang dia lakukan? Ambil paku, dinyosin di tumit kaki bagian bawah. Nyes, langsung diarenya mampet. Subhanallah. Kalau ada orang sinusitis, coba diapain? Ambil paku, dinyosin di ujung hidung. Langsung mampet. Ada yang mau coba? Nah, kita ini bukan sapi, bukan keledai. Dinyos hidungnya, dipasang tali ini dan itu. Oh, ini diobatin dengan cara apa? Disengat besi panas. Dan Nabi pernah melakukan kepada apa? Siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ya, dilakukan sengatan besi panas 2 kali di tangannya. Tapi apa? Sa'ad bin Mu'ad tadi apa? Tidak minta, Nabi yang langsung mengkai. Yang jadi masalah kalau minta dikei, minta diruqyah. Ini pembahasannya. Pembahasan yang jadi bahas masuk dalam apa? Hadis tadi. Ya, yang kita sebutkan tadi. Ya, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya tidak minta kei, juga tidak minta diruqyah. Wallahu a'lam bishawab.
Fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Kemudian juga ulama Islam juga membahas di antaranya yang mereka ahli dalam ilmu pengobatan, bahwasanya organ tubuh menurut mereka dibagi menjadi dua, ar-ra'isah wal khadimah wal mar'usah. Ya, dibagi menjadi tiga berarti. Ar-ra'isah yaitu organ inti. Organ inti. Kira-kira menurut Anda organ yang paling inti, pemimpin dari organ, menurut Anda apa? Apa, Pak? Kepala? Apa? Nah, kalau dari menurut ulama Islam, organ intinya jantung. Ya, organ intinya jantung. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Ibnu Sunni dan selainnya dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Idza salahat salaha jasadu kulluh. Kalau gumpalan daging ini baik, maka jasad ikut baik. Kalau gumpalan wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Kalau jasad ini rusak, maka semuanya ikut rusak. Ketahuilah jasad itu adalah jantung. Ya, kalau bahasa Indonesia diartikan hati. Maksudnya yang diartikan hati di sini jantung, bukan hati yang artinya liver. Ya, bukan hati yang artinya liver. Wa ini rahimakumullah jami'an. Fa juga ini bisa diartikan dari sisi maknawi, juga bisa diartikan dari sisi yaitu hissi. Nah, Allah juga berfirman, adapun dari sisi maknawi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, ya, bahwasanya mereka punya hati, tapi dengan hati itu mereka enggak faham, enggak faqih, enggak bisa faham. Di sini di antaranya ulama ada yang menyebutkan letaknya akal itu di hati, yaitu jantung. Ada yang mengatakan letaknya akal itu di otak. Kemudian Ibnu Qayyim menggabungkan letaknya akal itu antara otak dan jantung bertautan, ada proses. Ya, ada proses. Wah, organ inti di sini adalah jantung. Ya, dan mereka punya mata tapi mereka nggak bisa ngelihat. Mereka punya telinga tapi mereka nggak bisa dengar. Dikasih nasihat nggak dengar. Punya mata untuk tadabbur, untuk baca Al-Quran nggak dipakai. Ya, punya mata untuk belajar ilmu tapi dia kadang buta, ilmunya nggak dipakai. Ya, maka mereka ini lebih sesat daripada binatang. Ya, lebih sesat daripada binatang dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Kemudian ada al-khadimah. Organ al-khadimah maksudnya apa? Organ yaitu termasuk sebagai organ untuk membantu organ utama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mar'usah. Mar'usah adalah organ yang dipimpin. Organ yang dipimpin. Wah, ini rahimahumullah jami'an, ya, indahnya Islam, ya, sampai organ tubuh kita juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga dibahas tentang dimak, otak itu gimana, liver gimana. Bahkan disebutkan juga al-unthayain, dibahas oleh para ulama al-unthayain, yaitu tempat produksinya spermanya laki-laki, maninya laki-laki, al-qalb dan seterusnya. Juga berikutnya al-hawas. Al-hawas yaitu apa? Panca indera. Al-hawas termasuk panca indera,
juga disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhil' wa inna a'waja syai' min dhil' a'lahu wa in dhahabta tuqimahu kasartahu." Kata Nabi SAW, di antaranya beliau berwasiat, ya, nasihatilah kaum wanita dengan kebaikan. Wasiatkan kepada kaum wanita dengan kebaikan, karena wanita itu dicipta dari tulang rusuk, ya, dan tulang rusuk yang paling keras dan paling bengkok itu adalah bagian atas, nih, klavikula, ya. Kalau kalian, wahai kaum laki-laki, ya, memaksakan untuk meluruskan tulang rusuk ini, maka tulang rusuk akan patah. Di sini menunjukkan tulang rusuk itu beda-beda. Ada tulang rusuk yang bawah, ke atas lagi, ke atas, semakin ke atas tulang rusuk semakin keras. Berarti wanita juga gitu. Ada wanita yang bengkok, bengkoknya nggak terlalu bengkok. Ada wanita yang bengkoknya kayak tulang rusuk paling atas, paling keras. Tapi Anda harus banyak bersyukur. Alhamdulillah wanita dicipta dari tulang rusuk. Coba kalau wanita dicipta dari tulang betis, lebih keras lagi, ya. Maka kalau Anda, sebagaimana diwasiatkan para ulama, ya, wanita Anda menikmati istri Anda dalam keadaan istri Anda bengkok, maka Anda menikmati istri Anda dalam keadaan pasti banyak salah, ya. Dan Anda jangan paksakan yang bengkok ini untuk dipaksakan lurus terus dan semaksimal mungkin, atau menurut idealisme Anda harus lurus, nggak ada salahnya. Akhirnya akan patah, dan patahnya itu adalah perceraian. Ya, juga hadis Nabi SAW juga mewasiatkan, ya, jangan sampai Anda membenci wanita dengan satu kesalahan. Ya, tapi ingatlah kebaikan dia yang sangat banyak. Ini wasiat dari Nabi SAW. Dan wanita cukup pertama dinasihatin, ya, tanpa harus dipukul. Nasihat itu sudah terasa terasa berat bagi dia, apalagi ucapan-ucapan kaum lelaki yang sangat pedas kepada kaum wanita ini sangat bahaya. Makanya Nabi menyebutkan wanita itu seperti apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Ya, gampang tersinggung, gampang baper. Ya, kalau bapak-bapak nggak boleh baper. Kalau diomelin sama ibu-ibu harus apa? Harus tahan. Kalau ada suami baper, gampang cerai. Lihat, akan gampang terjadi perceraian. Ini hukum asalnya. Ya. Wanita memang demikian. Nah, ini coba sebutkan fitrahnya. Nah, makanya ketika ada wanita yang makar, melakukan nuzuz, mereka melakukan makar, di antaranya ada 3 terapi disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Fa'idhuhunna, nasihati wanita tersebut. Nah, ini makanya istausu bin nisa'i khairan, nasihati dengan baik, ya. Kalau ternyata nggak manjur, apa terapi berikutnya? Uzlah, pisah ranjang. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika bertengkar ada masalah dengan Fatimah, ya, Ali bin Abi Thalib kemana? Ke masjid. Dan masjid di masa silam dari tanah, tiduran di tanah di masjid sudah menenangkan diri. Dan demikian kebiasaan laki-laki kalau bertengkar dengan wanita, udah keluar aja. Dan Ali bin Abi Thalib juga demikian. Sampai kemudian Nabi setelah melihat ada masalah antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi menghadap kepada Ali. Kemudian Nabi berkata, "Qum ya Aba Turab, bangunlah ya Aba Turab." Kenapa? Karena tidur di atas tanah, sehingga dipanggil Aba Turab. Turab itu tanah. Coba mertua zaman sekarang tengkar sama anak putrinya, kamu ini gimana? Nggak ikut musarin, tengkar sama anakku aja. Ya. Rasulullah enggak, dipanggil, "Kum ya Aba Turab," dihibur menantunya. Nah, dihibur menantunya. Nah, juga demikian kisahnya Abu Bakar As-Siddiq
ketika Rasulullah bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha sampai suaranya Aisyah keluar rumah. Suaranya Ummahatul Mukminin di hadapan suaminya. Ini Rasulullah ditengkari sama Aisyah. Apakah Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kamu nggak tahu, lupa ya kalau aku ini nabi penutup para nabi. Kamu nggak ingat ya kalau aku ini adalah Rasul. Kamu nggak ingat ya kalau aku sudah dijamin masuk surga. Kamu nggak ingat ya kalau aku ini adalah apa? Pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Oh, coba kalau kita bertengkar sama istri, kamu ini nggak tahu nih, ini laki-laki nih, laki-laki rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, Rasulullah nggak bilang kayak gitu, tapi Rasulullah bilang apa? Ya Aisyah, kalau kamu tengkar, nggak juga redam pertengkaran ini, ya sudah, kita ambil hakim yuk di antara kita berdua. Rendah hatinya Rasulullah coba. Siapa hakim dari manusia ini di atasnya Rasulullah? Nggak ada. Saking rendah hatinya, pengen masalah cepat selesai. Ya sudah, kita jadikan hakim. Kalau kamu nggak kunjung selesai pertengkaran ini, ya sudah ambil hakim. Siapa hakimnya? Hakimnya ya Abu Bakar As-Siddiq, bapak kamu sendiri. Sudah, jadikan bapakku sebagai hakim, tapi ceritakan nanti sedetil-detilnya. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq untuk menengahi antara Rasulullah dan Aisyah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ya mendengar Aisyah teriak-teriak sampai dengar keluar rumah kedengaran, Abu Bakar masuk rumah nggak banyak bicara, tangannya diangkat. Mau mukul siapa? Mau mukul putrinya sendiri. Ini mertua yang baik ini coba. Enggak suami istri tengkar, menantunya terus yang diincar. Nah, kemudian apa? Subhanallah, Aisyah kira-kira sembunyi di mana? Kalau mau dipukul bapaknya, di kolong, dapur, kamar mandi, di mana kira-kira? Di belakang Rasulullah sembunyi. Ketika Abu Bakar ke kanan mau memukul Aisyah, Rasulullah ke kanan menjulurkan tangannya. Ketika Abu Bakar ke kiri mengejar Aisyah, Rasulullah ke kiri. Kemudian Rasulullah melengos melihat ke belakang, Aisyah, hakimnya ini siapa? Bapak kamu atau aku? Nah, ini diantaranya hiburan ya. Subhanallah, indahnya keluarga Rasulullah SAW. Sebaik-baik suami adalah yang sabar dan paling mengerti bagaimana caranya selesai dari masalah. Dan sebaik-baik istri adalah mereka yang mendengarkan nasihat suami. Ini rahmatullah jami'an. Syahidnya di sini diantaranya apa? Disebutkan dhil' yaitu tulang rusuk. Tulang disebutkan ya. Nah, padahal Rasulullah bukan ahli biologi, bukan ahli laborat, tapi disebutkan adalah apa? Tulang rusuk. Taib, sepertinya kajian kita cukup sampai di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Mari, Pak. Nah, pengobatan akhir zaman. Pengobatan akhir zaman, alhasil pengobatan gak bisa sembarang menisbatkan tibun nabawi. Pengobatan Islam, pengobatan ala Nabi, gak bisa. Karena untuk menyebutkan pengobatan ala Nabi itu butuh dalil yang sahih. Ya, kalau menisbatkan Nabi tapi gak ada dalil yang sahih untuk melancarkan kliniknya dan lain sebagainya, maka bisa masuk dalam ancaman Nabi. Riwayat Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Silahkan Anda mau pengobatan apapun dan itu mujarab, silahkan, sah-sah saja, tanpa bermudah-mudahan menyebutkan ala Nabi, ala Nabi. Karena namanya ala Nabi harus ada dalil. Ya, ala Nabi harus ada dalil. Dan sekali lagi, pengobatan apapun silahkan. Dengan syarat pengobatan itu tidak mengandung unsur kesyirikan.
Makanya Nabi ketika ditanya tentang urusan dunia dan pengobatan ini urusan dunia, kecuali pengobatan yang datang dari Nabi SAW, ya terhitung sebagai, juga ulama menyebutkan mustahab kita berobat dengan cara Nabi dan dapat pahala, kata sebagian para ulama. Fa subhanallah, yang penting tidak mengandung unsur kesyirikan. Makanya ketika Nabi ditanya tentang urusan dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham dari urusan dunia Anda, termasuk dunia pengobatan. Silahkan. Adapun kalau pengobatan dari Nabi, jumlahnya cuma sedikit. Disebutkan Imam Bukhari, yang datang dari Imam Bukhari saja, belum dari imam-imam yang lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan 120 hadis. Ya. Dan kemudian ulama sebagian mengambil konsep ilmu pengobatan dari Al-Quran, sebagainya dari As-Sunnah. Itu pun tidak bisa langsung memvonis sunnah. Ya, yang jelas pengobatan apapun gak ada unsur kesyirikan boleh, gak ada unsur kedoliman boleh, tidak membahayakan umat manusia boleh. Kalau pengobatan itu banyak membahayakan, banyak malprakteknya, ya jangan dipakai. Ya, kalau membahayakan manusia. Tapi kalau sudah teruji coba, silahkan, sah-sah saja. Tapi dengan syarat satu ini diantaranya juga, jangan saling menjelekkan. Ya, pengobatan alternatif jelekkan pengobatan dokter modern. Wah, apa itu dokter modern? Gini. Jangan. Kenapa sih? Kalau bisa ngobatin, ya ngobatin silahkan, tanpa harus jelek-jelekkan yang lain. Ya, pengobatan apapun, mau herbal, mau akupunktur, mau pengobatan terapi biomekanik misalnya, atau pengobatan ruqyah, atau pengobatan bekam, atau fasdu, atau apapun, gak perlu menjelekkan pengobatannya atau seni pengobatan yang lainnya. Semua punya seni, pengobatan klasik, tradisional, alternatif, modern, punya seni pengobatan. Seni-seni ini mereka pakai tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kesembuhan si sakit, dan kesembuhan hanya milik Allah. Ya, itu hanya seni. Ya, dimaukan dokter ngobati, yang diinginkan apa? Pasien bisa sembuh dengan izin Allah. Para pengobat alternatif tradisional juga demikian. Ya, Tibun Nabawi juga demikian, yang diinginkan apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya apa? Saling melengkapi. Ada penyakit yang nggak bisa diobati ahli terapi alternatif, bisa diobati oleh kedokteran modern. Ada kedokteran modern yang nggak bisa mengobati satu penyakit, tapi pengobatan klasik bisa mengatasinya. Wah, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan. Maka apa? Nggak ada ceritanya seseorang mempunyai ilmu itu sempurna. Setiap orang yang punya ilmu pasti ada yang lebih berilmu di atasnya. Oleh karena itu apa? Kalau ada saudaranya misalkan alternatif bisa mengobati kanker tanpa operasi, maka kedokteran modern juga harusnya bersyukur. Alhamdulillah ada yang kanker diobati tanpa operasi, tanpa mencari kejelekan dia. Sebaliknya ada dokter bisa mengobati satu penyakit yang nggak bisa diobati alternatif. Pengobatan alternatif nggak perlu mencela, harusnya saling melengkapi. Alhamdulillah si fulan bisa ngobatin kasus penyakit murah, tanpa biaya mahal, tanpa ada efek samping, tanpa ada operasi. Alhamdulillah, harusnya demikian. Ya, beban saya sebagai dokter sudah berkurang. Ya, karena saya dapat amanah dari Allah untuk ngobatin dia misalnya dengan ilmu saya yang punya, tapi dengan perantara si fulan ternyata pasien dengan cara efektif sembuh. Alhamdulillah. Harusnya bersyukur. Yang pengobatan alternatif atau tradisional juga demikian. Alhamdulillah ada dokter-dokter yang Masya Allah ada ilmu-ilmunya yang mutaakhir, dari laboratnya, dari pemeriksaan labnya dan lain sebagainya, yang alternatif gak punya, saling melengkapi. Betapa indahnya ya, saling melengkapi tanpa mencari kecacatan satu sama yang lainnya. Nah, kalau menisbatkan dalil ini sunnah, menghentakkan kaki ke bumi itu sunnah. Dalilnya apa? Kisahnya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub sedang mandi berdoa kepada Allah, Nabi Ayub 18 tahun sakit kulit, sampai disebutkan kulitnya benjol-benjol, ada yang menyebutkan sampai riwayat keluar nanahnya, tapi sanadnya lemah. Ya,
dan sampai orang-orang di sekitar Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub karena penyakitnya yang sangat menjijikkan, ya. Dan yang tersisa hanyalah 2 teman Nabi Ayub, 2 teman setianya dan istrinya yang tetap setia dengan Nabi Ayub alaihissalam. Semua meninggalkan Nabi Ayub dan Nabi Ayub sabar. Kemudian Nabi Ayub ketika hendak mandi berdoa kepada Allah. Nabi Ayub berkata, Rabbi inni masaniya minadh-dhurr. Ya Rabb, ya aku sesungguhnya merasakan. Masaniya, ya artinya apa? Hanya sedikit kerasa sakit, gak banyak berkeluh kesah. Ya, gak banyak Nabi Ayub berkeluh kesah. Nabi Ayub hanya apa? Mengatakan, aku hanya sedikit apa? Merasakan rasa sakit. Nah, aku hanya sedikit merasakan rasa sakit. Wah, kalau sakit kayak Nabi Ayub 18 tahun kayak gini ditinggalin orang, ya bakal apa? Bakal, ya Allah, engkau sudah coba saya lama sekali, ya Allah, sakitnya menjijikkan, ya Allah, gitu kali ya. Tapi Nabi Ayub enggak. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, dan ketika Nabi Ayub alaihissalam memanggil Allah, berdoa, anni masaniya ad-dur. Masaniya itu ya merasa sedikit saja. Ya. Wa anta arhamur rahimin. Ad-dur di sini penyakitnya Nabi Ayub. Ya. Kemudian apa? Yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala apa? Urkud birijlik hadza muqtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kaki kamu ke bumi. Ya, hentakkan kaki kamu ke bumi, mandi air dingin dan minum air dingin. Di sini diantaranya para ulama menyebutkan kalau ada yang sakit apa? Ngambil sebab. Ya, diantaranya sebab di situ apa? Menghentakkan kaki ke bumi. Walaupun sebab itu mungkin sebabnya kecil sekali, sebabnya sangat ringan. Ya, walaupun sebab itu mungkin kalau dipikir penyakit yang begitu parah hanya menghentakkan bumi, masa langsung nanah-nanah hilang, masa langsung benjolan hilang semua. Ya, sebabnya ringan, tapi apa? Minimalnya ada keyakinan ngambil sebab. Ya, ini diantara tafsir para ulama. Nah, ini nggak bisa jadi dalil kalau sakit, ya semua penyakit suruh hentak-hentak bumi. Nggak bisa jadi dalil, maka nggak bisa dikatakan sunnah. Makanya apa? Untuk mengatakan sunnah, apalagi para terapis bukan ustadz, nggak tahu dalil, gampang-gampang mengatakan sunnah. Seperti metode kelahiran ala Maryam, pegang pohon, posisinya gini digerak-gerakkan. Lah siapa yang gambarin seperti itu? Nggak bisa dikatakan sunnah. Kalau memang cara ini benar, silakan Anda pakai tanpa menyebutkan sunnah. Ya, karena kalimat nisbat ini sunnah itu sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Silakan Anda mau cara pengobatan pakai senam, pengobatan pakai biomekanik. Kalau mujarab pakai, tidak mengapa, ya sah-sah saja. Tanpa apa? Dari sisi ilmu agama, tanpa harus memaksakan sunnah. Mengatakan sunnah, mengatakan ini cara Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja insyaallah. Ada yang lainnya cukup insyaallah? Cukup insyaallah ya, karena waktu sudah lewat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah limpahkan afiah kepada kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.